Kita ketemu kembali di tutorial HTML dan CSS sesi ke-7, membuat image gallery. Untuk membuat image gallery, kita harus mempelajari lebih dahulu dan memahami tentang CSS display, CSS position, dan CSS opacity. Kita mulai membuat image gallery. Sebelum kita membuat dokumen HTML-nya dan kita mengatur gambar atau fotonya dengan CSS, lebih dahulu Anda persiapkan gambar-gambarnya, Anda persiapkan fotonya. Jadi ini saya ada 5 foto yang saya akan gunakan ya. Ada 5 foto. Nanti foto ini akan saya buat sebagai sebuah galeri, tampilan sebagai galeri foto. Nah, kita buat file baru. Saya buat di sini filenya. Saya namakan galeri foto HTML. Kemudian saya buat baru nanti untuk CSS-nya ya. Sekalian ini untuk CSS-nya nanti. Galeri foto titik CSS. Ini. Nah, di galeri foto HTML saya buat dokumennya. Ini saya ganti galeri foto. Nah, kemudian saya panggil CSS-nya nanti galeri foto CSS. Di badinya ini saya panggil gambarnya ya, dimunculkan gambarnya. Saya buat kelas, sebuah kelas, saya namakan kelasnya foto. Di dalam kelas foto ini saya buat kelas yang lainnya. Kelas yang lainnya saya buat dengan judul gitu ya, kelas judul dari foto. Kemudian nah, sebelum judul ini saya tampilkan dulu ya fotonya. Kita tampilkan dulu target underscore blank. Arep. Ini nama folder untuk menyimpan gambar, image. Nama gambarnya, nama fotonya img underscore 2280 jpg. Seperti ini. Kemudian di sini img source-nya image img 2280 jpg. Nah, ini ketika kita munculkan gambar seperti ini untuk munculkan gambar. Ketika gambar saya klik, maka dimunculkan gambar itu dalam satu layar dengan pindah jendela. Adanya target underscore blank untuk pindah jendela. Nanti kita coba. Ada judul, kemudian saya berikan judul dari foto ini. Judul foto itu foto pantai Krakal. Kemudian saya berikan nomor foto. Nomor foto, jadi nomor gitu aja ya. Nomor fotonya 1. Nah, kemudian nanti nomor foto ini saya mau letakkan di atasnya gambar.
supaya saya mengaturnya berbeda dengan judul, dan nanti sini saya berikan keterangan ya. Ini juga ada keterangan, misalnya kelasnya ini keterangan. Keterangan ini Pantai Krakal, saya berikan keterangan pantai di selatan Jawa yang sangat indah. Nah, supaya ini antara nomor dengan keterangan, ini judul nanti saya letakkan di bawah foto, nomor dan keterangan saya letakkan di fotonya, jadi nempel di foto, tapi nomor saya buat tetap ada di dalam foto itu. Foto muncul, nomornya muncul, tetapi keterangan ini pantai di selatan Jawa ini muncul kalau kita gunakan selektor hover. Maka di sini saya tambahkan kelas lainnya gitu ya, div kelasnya div kelas misalnya A gitu ya, bukan tag A ya, tapi itu nama kelas A yang kita buat, div. Nah, ini ada baru satu foto yang dimunculin, ini ada 5. Ini saya copy saja ya dari sini ya, copy sampai sini, kemudian saya ganti supaya lebih cepat. Ini nih saya ganti IMG nya 2537 2537. Foto itu merupakan foto objek wisata Seribu Batu. Seribu Batu. Saya berikan keterangan objeknya, wisata indah di Seribu Batu Songgolangit. Ini nomor fotonya 2. Kemudian saya paste di sini lagi. Foto yang ketiga 2586. Foto masih di Seribu Batu ya ini ya, tapi fasilitasnya yaitu Flying Fox-nya. Flying Fox-nya Seribu Batu. Ini foto ke-3. Fasilitas Flying Fox di wisata Seribu Batu Songgolangit. Yang berikutnya di sini dua enam sembilan lima. Ini 2695. Itu di hutan pinus. Foto ke-4. Wisata hutan pinus Mangunan. Yang ke-5.
2715. Ini 2715. Itu masih di hutan pinus. Foto kelima. Indahnya langit di hutan pinus Mangunan. Nah, seperti ini. Kita simpan. Saya jalankan. Saya simpan ya, simpan lagi. Saya save. Saya jalankan. Nah, sini ya. Ini saya buka. Nah, ini fotonya. Ini tadi udah ada ya sebenarnya. Nah, ini sebenarnya besar sekali fotonya ya. Ukuran aslinya gitu ya. Pikselnya sangat tinggi. Nah, ini kemudian akan kita atur supaya ini lebih kecil tentunya tampilannya. Kita buat di CSS-nya. Nah, kita buat CSS-nya. Untuk membuat CSS-nya, untuk meletakkan foto-fotonya itu, yang foto ini tadi, foto ini besar sekali. Kemudian kita mau buat foto yang kita tampilkan 5 tadi, yang ada 5 foto, kita mau susun ke kanan. Jadi dalam satu baris ada 4 foto yang ditampilkan. Dalam kondisi screen ini, browser yang kita buka itu dalam kondisi 100%. Jadi bukan dalam kondisi misalnya begini, ini 80% kan. Saya buat kondisinya yang 100%. Nah, dalam kondisi 100% ini saya susun satu baris, fotonya itu ada 4. Nah, kalau satu baris itu kita buat fotonya ada 4, maka kita harus membagi berapa piksel setiap foto perlu disediakan. Karena lebarnya layar kita ini, screen ini adalah 1000 piksel, lebih sedikit ya. Nah, oleh karena itu dari yang 1000 itu kita akan bagi jadi 4. Berarti 250, 250. Nah, kalau kita baginya seperti itu, pas berarti. Tapi fotonya nempel gitu ya. Nah, sekarang setiap foto mau diberikan jarak antar foto nanti. Nah, kalau diberikan jarak antar foto, maka kita harus kurangi tempat foto karena digunakan untuk jaraknya. Itu kan juga ada piksel yang perlu disediakan. Nah, paling tidak kita ambil 900 piksel. Masih ada 100-an lebih sedikit. Nah, jadi 1024 ya. Nah, 900 piksel itu kita bagi 4 berarti berapa? 225. Jadi ini foto ini ada kelas foto ya, di kelas foto untuk menyimpan ini nih. Untuk meletakkan ini gitu ya. Nah, ini bukan menyimpan, untuk meletakkan foto yang ada itu. Kita sediakan di sini panjangnya 225 px. Seperti ini ya. Nah, kemudian fotonya, gambarnya gitu ya, image-nya, img-nya, kita juga sediakan, kita juga tempatkan itu selebar 225 piksel ini. Tapi kita nggak tuliskan di sini 225 piksel supaya mengikuti posisinya ini. Jadi kalau di sini kita ubah, sini otomatis berubah. Nah, oleh karena itu di sini ini kita ngikutin yang ada di sini di kelas foto img-nya ini. Yaitu kita buat di sini 100%. Tingginya berapa? Tingginya mengikuti, menyesuaikan dengan lebarnya.
ini auto. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, hasilnya mestinya sudah berubah yang ini ya. Nah, seperti ini. Tapi masih disusun ke bawah, belum ke kanan, karena kita belum posisikan ini disusun ke kanan, inline gitu ya. Nah, ini bisa kita buat di sini fotonya ini floatnya left, kita lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan nempel nih fotonya, nempel ya. Terus yang kanan ini masih sisa banyak, yang 100-an piksel tadi. Sekarang ini mau kita kasih jarak nih antar foto menggunakan margin. Jadi bukan padding ya, karena kita mau mengatur jarak antar foto. Jadi menggunakan margin. Nah, ini yang kita akan pakai. Marginnya ini kan atas dengan bawah juga nempel nih ya. Jadi kita buat marginnya yang atas, yang kiri, yang kanan, yang bawah itu sama. Jadi kalau ini 900 masih ada 100-an lebih, maka 100 dibagi ini ya, di sini ada kiri, ini ada kanan. Di sini juga ada kiri lagi, kirinya foto ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8. Dan ke sini 9. Nah, berapa piksel 1024 dibagi 9? Nah, misalnya kita buat 10 ya. 10 90 ya. 12 13 ya. Nah, jadi kita atur di sini misalnya marginnya 13 px. Jarak foto atas bawah 13 px pixel. Jarak foto kanan kiri antar foto berarti 26. Ya kan? Karena marginnya kalau kita menuliskan seperti ini itu topnya 13, right-nya 13, bottom-nya 13, left-nya 13. Maka jarak antar foto kiri dengan kanan itu 26 totalnya. Yaitu kanannya foto dan kirinya foto. Nah, kita simpan, kita jalankan. Hasilnya seperti apa? Belum ya? Kurangnya. Oh, ini salah margin top ya. Ini margin. Bukan margin top. Jadi hanya topnya aja nih tadi ya yang berubah. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah pas ya. Jadi ini nih sebenarnya 26 piksel. Bukan 13 karena ada kanannya foto ini 13, kirinya foto ini juga 13. Ini juga 26. Atas bawahnya foto ini 13, atasnya foto juga 13. Jadi ini pas. Nah, kemudian selanjutnya judul. Ini judulnya itu Pantai Krakal. Ya, judul Pantai Krakal. Judul 1000 Batu. Judulnya mau diapain gitu ya. Ini kan sebenarnya kalau judul kan cuman tulisannya kan cuman di satu tempat ya, di foto ya. Jadi ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Tapi ditulis juga nggak apa-apa. Misalnya begini nih, titik foto, titik judul ya, seperti ini ya. Nah, kemudian judulnya saya ganti font size-nya jadi 20 px. Kemudian warna tulisannya saya buat hijau si green ya, hijau laut ya, biru laut atau hijau laut tuh. Nah, kemudian teks lainnya supaya teksnya itu ini yang di sini ya.
Ini supaya tulisan Pantai Krakal 1000 Batu ini ada di bawahnya foto ini, tetap di bawahnya foto, tapi di tengah. Ini juga di tengah, ini juga di tengah, ini juga di tengah. Ukuran fontnya ini saya ubah jadi 20 pixel. Warnanya jadi biru laut. Biru laut atau hijau laut. Ini kemudian saya letakkan di tengah teks lainnya, center. Supaya ada jarak, ini agak nempel, ada jarak sedikit lagi. Saya bawa margin topnya kalau ini ya, margin top 10 pixel. Hasilnya nah seperti ini. Jadi tulisannya sudah seperti ini ya. Hutan pinus, Pantai Krakal, ini udah warna biru. Kemudian selanjutnya fotonya. Ya, fotonya ini foto ya, yang ini ya. Nah, ini foto ini mau saya letakkan angka 1 ini foto 1 saya letakkan di sebelah kiri sini, di bawah kiri. Tulisannya ini saya letakkan di tengah di sini. Tapi ketika kursor saya bawa ke gambar ini, geser ke sini. Nah, menggunakan selektor hover baru muncul tulisan ini. Tetapi satunya ini walaupun tanpa efek hover, selektor hover nggak saya gunakan, akan muncul di sini tulisannya. Nah, kita buat di sini fotonya karena mau diletakkan di sini gitu ya. Maka ini gambarnya ini, fotonya ini diposisikan sebagai relatif posisinya. Angka 1 dan tulisan ini diposisikan sebagai absolut. Jadi yang ini yang ada di kelas nomor dan keterangan posisinya adalah absolut. IMG-nya ini posisinya foto ini yang ini ya, tempatnya ini posisinya adalah relatif. Jadi flow foto positionnya itu relatif. Kemudian keterangannya nomor ya, nomor dulu ya. Nomor itu positionnya absolut. Kemudian foto keterangan positionnya juga absolut. Kalau dilihat hasilnya seperti apa gitu ya. Kita lihat. Nah, hasilnya begini ya. Belum ada di sini karena kita belum letakkan di sini. Tapi ini sudah dicabut sehingga angka 1 dengan keterangan saling numpuk. Karena semuanya diposisikan absolut. Nah, kemudian kita lanjutkan yang nomornya ini, atau ini saya balik dulu ya, karena di yang keterangan nanti mau dibuat di bawah ini. Saya letakkan di bawah ini ya. Yang ini dulu yang kita atur tulisannya ini, nomornya. Yang nomornya ini kan ketumbuk nih. Nomornya mau kita letakkan di sini. Kebalik ya. Ini benar ya, ini di sini ya.
Ini tadi bener ya. Ntar. Kita pindahin lagi ya. Nah, di sini. Nah, nomor ini posisinya absolut. Lebarnya berapa? Angka itu. Nah, angka itu mau saya buat lebarnya 20%. 20% itu maksudnya apa? Gambar ini kan sebesar ini. Kira-kira kalau seperti ini segini, itu kan 50% ya. Nah, ini. Berarti 50%-nya segini. Supaya ini kecil seperti di sini, kita kira berapa persen? 10, 20, 30. Nah, misalnya saya buat ini 20%. Lebih kecil dari 20, seperempatnya dari seperempat gitu ya. Nah, kemudian tingginya, naiknya mengikuti, yaitu auto. Kemudian background ya, background colornya saya buat warna merah. Backgroundnya angka, nomor. Backgroundnya nomor saya buat merah. Kemudian ini kita lihat dulu ya hasilnya bagaimana. Nah, sudah ada di sini angka 1, backgroundnya merah, tapi kan belum diposisikan di sini. Ya. Sekarang mau kita posisikan di sini. Posisikan di situ berarti bottomnya ditempatkan di bottom. Jadi bukan margin bottom ya. Pasangannya dari position adalah dengan menggunakan top, right, bottom, left, nggak pakai kata margin. Jadi bottomnya saya buat 25% dari bawah. Kemudian leftnya misalnya 7%. Jarak dari gambar yang sebelah kiri gitu ya. Jadi jarak dari sini nih 7%-nya saja gitu ya, dari sekian 100% ini. Kesini kan 100%, sini 100%. Jadi 25%-nya dari bawah, 7%-nya dari kiri. Kemudian saya buat border supaya nomor itu kan ada background color red. Background colornya red, kemudian saya buat nih bordernya gitu ya. Border radiusnya dari background itu border radiusnya supaya bentuk lingkaran 50% gitu ya. Fontnya saya buat lebih besar. Font size-nya misalnya 20 px. Backgroundnya merah, tulisannya nomornya itu warnanya putih. Kemudian ya coba kita lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, sudah ada di sini ya. Tapi ini kecil ya. Seperti ini ya. Font size-nya, padding-nya dibuat ya ini angkanya mau diletakkan di tengahnya, tengah sini. Berarti center. Text line-nya center. Supaya ada jarak nih, supaya nggak nempel nih tulisannya gitu ya ke bentuk lingkaran ini. Berarti pakai padding. Ini supaya mau saya kekiriin lagi, jadi mungkin nggak 7 ya. Bisa 5 saja. Kemudian paddingnya berapa? 6 pixel. Text line-nya
center. Coba lihat hasil. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah ada nomornya, itu ada di sini. Nah, kemudian tulisan ini mau diletakkan di tengah foto ini ketika hover dilakukan. Selektor hover sudah dipakai. Berarti kita harus buat tulisannya ini tidak dimunculkan lebih dahulu displaynya. Displaynya ini defaultnya adalah blocks untuk yang tulisan ini. Berarti kita harus buat displaynya jadi none. Ini ada di mana? Ini ada di dalam kelas keterangan, ya. Nah, ini kelas keterangannya kita tadi sudah buat. Posisinya adalah absolute. Kemudian foto keterangannya kita buat displaynya none, tidak dimunculin, tidak dimunculkan dulu. Berarti ini nggak muncul ini ya, hilang. Nah, tulisannya nggak muncul. Tapi ketika efek hover saya berikan ke sini, tulisannya muncul. Nah, ini otomasi berubah di sini ya. Tadi kan di sebelah kanan. Kenapa ada di sebelah kanan? Karena kegeser tulisan. Nah, tulisannya mempengaruhi tata letaknya gambar ini tadi. Ketika belum disembunyikan tulisannya itu. Ini gambar kan ada di sini. Nah, kemudian ketika efek hover dilakukan, fotonya hover. Nah, maksudnya yang ini itu kalau saya bawa ke sini, hovernya difungsikan. Ketika hover dilakukan ke sini, ke foto ini, dimunculkan gitu ya. Jadi apa yang ada di kelas keterangan itu munculkan. Jadi displaynya jadi blok. Nah, seperti ini. Maka akan ada hasilnya. Dimunculkan lagi tulisannya gitu ya. Nah, munculkan, tapi munculnya di sini tuh, di bawah. Tapi posisinya udah absolute. Munculnya di bawah. Nah, sekarang munculnya ini mau diletakkan di tengah. Berarti kita tambahkan di sini positionnya itu absolute. Saat di hover positionnya juga absolute. Kemudian saya buat font size-nya ya. Font size-nya saya buat lebih besar juga sedikit. Font size-nya saya ubah jadi 14 pixel. Digedein sedikit ya, lebih besar dari lebih 2 pixel. Kemudian kan mau diletakkan di sini. Ini tulisan ini letakkan di sini. Berarti topnya, jarak dari atas ini mungkin agak ke atas gitu ya, jadi nggak di tengah, agak di atas supaya nggak nimpain nanti ya. Agak ke atas berarti jarak dari atasnya 20% posisinya, 20% dari kotak ini. Kemudian dari kirinya itu 5%. Bukan 5 ya, 5 itu sebelah nempel ya, kan mau di tengah, berarti 50 ya. Jadi dari atas 20% diletakkan di tengah, berarti 50%. Jadi saya buat di sini topnya topnya 20%.
left-nya 50%. Seperti ini. Seperti apa hasilnya kalau kita lihat? Nah, dari sini ya. Nah, dari sini. Nah, ini nggak kelihatan tulisannya ya, karena hitam. Nah, sekarang tulisannya ini mau diberikan latar belakangnya, backgroundnya, dan tulisannya berubah gitu ya, dirubah warna. Kita lihat, kita tambahkan di sini background tulisannya ya, atau tulisannya dulu ya. Jadi tulisannya saya buat tulisannya putih, backgroundnya nanti agak hitam. Kemudian background colornya saya buat warnanya red, green, blue, alpha, RGBA. RGBA-nya ini untuk menentukan warnanya ini saya buat warnanya itu dibuat supaya transparan terhadap tulisan dan juga fotonya, latar belakangnya, latarnya gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau saya buat backgroundnya, maka backgroundnya itu tembus pandang gitu ya. Jadi backgroundnya itu tetap dapat digunakan tembus pandang untuk melihat yang di belakang. Itu kita gunakan background colornya RGBA. R itu red, G itu green, B itu blue, A itu alpha. Jadi seberapa besar tingkat transparansinya. Misalnya saya buat 100. Kecerahan warna merah 100. Jadi kalau 255 itu merah banget gitu ya. Jadi 100. Kemudian greennya 0, blue-nya saya buat juga 100. Tingkat kecerahannya saya buat 0,6, setengah gitu ya, setengah gelap. Setengah gelap, setengah cerah. Setengah itu 5 ya, 0,5. Jadi saya buatnya 0,6 atau 0,5 ya, berarti setengah. Nah, kemudian teksnya saya letakkan di tengah-tengah gitu ya. Teks lainnya center. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Sudah jadi ada sebelah sini. Sebelah sini ini kan kelihatan ya belakang tuh. Nah, di belakang itu kelihatan nih, tembus pandang gitu ya. Nah, ini masih belum ada ini ya, opacity belum kita gunakan terhadap fotonya atau gambarnya. Terus ini tulisannya kan juga atas bawah nempel ya, paddingnya belum dipakai. Nah, kita tambahkan dulu padding di sini. Paddingnya misalnya 7 pixel. Nah, kemudian opacity-nya misalnya foto IMG-nya, gambarnya itu ketika hover opacity-nya diterapkan. Opacity-nya misalnya 0,5 juga. Tingkat transparansinya dari foto, dari image-nya. Misalnya nah, opacity ini tidak semua browser bisa menggunakannya ya. Yang jelas itu IE itu enggak, Internet Explorer. Jadi kalau mau dibuka dengan Internet Explorer, kita gunakan filter alpha pakai
iya pakai H ya, alpha opacity, opacity-nya sama dengan 50. Itu kalau 0,5 berarti 50, kalau 0,4 ya 40 gitu ya. Nah ini kalau kita gunakan membukanya dengan Internet Explorer. Tapi Internet Explorer bulan Agustus 2021 sudah dimatikan. Jadi Agustus 2021 nanti Internet Explorer dimatikan. Jadi ini sebenarnya nggak usah gitu ya, nggak usah dipakai gitu. Hapus saja gitu ya, nggak usah. Nah kita simpan, jalankan. Nah seperti itu kan, opacity-nya sudah muncul. Nah ini ya, ini kan sudah ada paddingnya, atas, bawah, kiri, kanan. Tadi berapa pixel? 7 ya kalau salah ya, 7 pixel. Seperti ini. Kalau kita besarkan begini, nah jadi 2, jadi 3, jadi 5. Naris seperti ini ya, sudah kan, sudah jadi. Jadi kita sudah selesai membuat galeri foto seperti ini. Kita telah selesai membuat image gallery. Ikuti tips dan triks yang ada untuk melengkapi tutorial HTML dan CSS yang sudah kita pelajari supaya lebih baik. Ikuti tutorial berikutnya juga tentang PHP untuk belajar PHP, JavaScript, Bootstrap, dan jQuery. Mulai dengan PHP Session 1. Sampai jumpa lagi.